Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 jurusan Perbankan Syariah A semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan sedikit menjelaskan tentang pengolahan informasi dan persepsi konsumen mata kuliah perilaku konsumen. Sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Saya Imas Masturo, NIM 1808203038 sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua ada Nur Fadilah Sari, NIM 1808203023, dan pemateri terakhir ada Ilham Jati Permana, NIM 1808203009. Yuk langsung saja simak videonya. Informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena informasi yang menurunkan ketidakpastian atau meningkatkan kepastian. Pengertian informasi adalah hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata atau face yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut George, informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Ke materi bentuk-bentuk pengolahan informasi. Terdapat 5 bentuk-bentuk pengolahan informasi. Yang pertama yaitu pemaparan atau expose, yaitu pemaparan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut dari panca inderanya. Yang kedua, perhatian atau attention, yaitu kepastian pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Yang ketiga, pemahaman, yaitu interpretasi terhadap makna stimulus. Yang keempat, penerimaan, yaitu dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Yang kelima yaitu retensi, merupakan pengalihan makna stimulus dan persuasi keringatan jangka panjang. Yang pertama ada register sensori atau sensory register, mengandung pengertian bahwa semua informasi yang tiba melalui indera diregistrasi atau dicatat di sana dulu. Semua informasi yang kita terima melalui penglihatan, pendengaran, atau dengan cara apapun langsung masuk ke dalam register sensori. Informasi itu tinggal di sana selama kurang dari 1 detik untuk penglihatan atau sedikit lebih lama untuk penginderaan atau indera yang lainnya, dan kemudian hilang. Register sensori mirip dengan sebuah gambar di televisi. Gambar itu memuat banyak informasi namun berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Yang kedua yaitu short-term memory atau STM, atau working memory atau memori kerja, adalah tempat penyimpanan informasi dalam waktu yang lebih lama. Contoh paling umum dalam STM adalah nomor telepon yang kita temukan di buku telepon, lalu sengaja kita ingat atau hafal untuk diputar nomornya. Informasi itu tidak diingat secara permanen. Dalam kenyataannya, informasi itu seringkali terlupakan dalam hitungan detik. Yang ketiga ada long term memory atau long term store. Asumsinya adalah bahwa penyimpanan jangka panjang memiliki kapasitas tidak terbatas dan tidak ada yang hilang darinya. Bila kita melupakan sesuatu hal yang ada di dalam wadah jangka panjang, sebabnya adalah karena kita tidak bisa menemukannya lagi. Namun hal yang ada di LTM tersedia untuk ditemukan bila kita dapat memilih strategi pencarian yang tepat untuk memanggilnya kembali. Ketika sebuah item dipanggil kembali dari LTM, item tersebut masuk ke dalam STM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Sari, NIM 1808203023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai persepsi konsumen. Kalian tahu nggak sih atau pernah dengar gitu apa sih persepsi konsumen?
Nah, persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan suatu rangsangan-rangsangan yang diterima oleh suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Di dalam persepsi konsumen terdapat proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi ini ada 3. Yang pertama yaitu exposure. Exposure ini merupakan suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk melalui panca indera konsumen. Misalnya seperti ketika kalian menonton iklan handphone di televisi, kalian pasti akan merespon, bagaimana sih spesifikasi dari HP tersebut, apa fungsinya, dan juga apa kegunaannya. Nah, pada kasus ini, jelas kalian menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. Yang kedua yaitu attention. Attention ini merupakan tahapan di mana konsumen mengolah informasi mengenai suatu produk yang akan ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan informasi yang dulu dan informasi yang baru. Yang terakhir yaitu interpretation. Interpretation ini merupakan pemberian makna oleh konsumen melalui suatu produk. Nah, di dalam persepsi konsumen juga memiliki bentuk-bentuk persepsi. Menurut Aprudbo mengemukakan persepsi konsumen menjadi beberapa jenis atau bentuk. Yang pertama yaitu persepsi visual atau penglihatan, persepsi auditori atau pendengaran, persepsi pengecapan, persepsi peraba, dan persepsi penciuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Yati Permana, NIM 1808-203009. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah penglihatan atau sasaran yang diterima atau situasi persepsi terjadi penglihatan. Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu sifat yang mempengaruhi positif atau negatif tanggapan yang diberikan oleh seseorang. Yang kedua itu motivasi, hal yang mendorong, mendasari sikap, tindakannya dilakukan. Yang ketiga itu minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek yang mendasari kesukaan atau ketidaksukaan objek tersebut. Justru ada faktor-faktor persepsi menurut Stephen Robin. Yang pertama itu pelaku persepsi cara pandang individu dan mencoba menafsirkan dan mempengaruhi karakteristik pribadi dan dari pelaku individu. Yang kedua itu target atau objek karakteristik dari target yang akan diawali dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Yang ketiga itu sikap unsur-unsur lingkungan persepsi seseorang. Unsur-unsur itu misalnya tempat, waktu, cahaya, dan lain-lain. Terus itu saya juga akan menjelaskan manfaat persepsi konsumen dalam meningkatkan citra produk. Secara eksplisit atau nyata, agar produk anggota operasi terutama produsen makanan yang skala industri masih tergolong rumahan, agar produk bisa diterima oleh pasaran konsumen dan konsumen identitas produk dan harus dibaca pada label kemasan, sehingga secara endogen label memiliki manfaat. Yang pertama itu penilaian pasar, alat untuk bersaing, alat identifikasi produsen, branding atau citra kemasan yang spesifik, alat menghitung pada pembeli, dan alat pembanding.